Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Pada video ini Ibu akan menyampaikan materi tentang penyelenggaraan kearsipan, dan ini merupakan bagian yang keempat, yaitu kompetensi dasar 3.20. Nah, anak-anak, siapakah penyelenggara kearsipan? Nah, jadi penyelenggara kearsipan ini adalah lembaga-lembaga yang melaksanakan pengelolaan kearsipan. Ya, jadi nanti ada 4 lembaga besar yang diberikan tugas untuk mengelola kearsipan. Untuk itu, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. 1. Tujuan penyelenggaraan kearsipan. A. Menjamin terciptanya dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perorangan, dan arsip nasional sebagai penyelenggara arsip nasional. B. Menjaga keautentikan arsip, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip, serta menjamin ketersediaan informasi arsip. C. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. D. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang otentik dan terpercaya. E. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan peduli. F. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. H. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang kedua adalah fungsi-fungsi penyelenggaraan kearsipan. 1. Fungsi primer adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kepentingan pencipta arsip yang bersangkutan sebagai penunjang sebelum, selama, dan setelah melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, instansi swasta, maupun perorangan. 2. Fungsi sekunder adalah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan bukan untuk pencipta arsip, melainkan bagi kepentingan instansi pemerintah, perorangan, serta kepentingan umum, dan sebagai bahan pertanggungjawaban, yaitu sebagai nilai guna pembuktian dan penginformasian. Jadi anak-anak, fungsi-fungsi penyelenggaraan kearsipan itu ada 2. Yang pertama adalah fungsi primer, yang kedua adalah fungsi sekunder. Fungsi primer ini artinya arsip itu digunakan untuk kepentingan orang atau pihak atau lembaga yang menciptakan arsip itu sendiri, gitu ya. Sedangkan untuk fungsi sekunder ini, arsip yang diciptakan itu atau yang dibuat itu bukan untuk kepentingan pihak yang menciptakan arsip itu sendiri, tetapi untuk kepentingan instansi yang lain atau pihak yang lain. Itu perbedaannya ya. 3. Tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan. A. Penyelenggara kearsipan secara nasional itu menjadi tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggaraan kearsipan nasional. B. Penyelenggaraan kearsipan provinsi itu menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi, dinamakan lembaga kearsipan provinsi. C. Penyelenggaraan kearsipan kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau kabupaten dan dilaksanakan lembaga kearsipan kabupaten atau kota. D. Penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi ini menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi.
Tanggung jawab penyelenggaraan kearsipan nasional ini meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam tingkat nasional. Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan nasional dapat melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan. Nah, jadi anak-anak, siapakah lembaga-lembaga yang menjadi penyelenggara kearsipan? Itu ada 4 ya, yaitu 1 ANRI, itu untuk tingkat nasional. Kemudian yang di provinsi ini adalah lembaga kearsipan provinsi, yang di kabupaten atau kota ini adalah lembaga kearsipan daerah atau kota. Kemudian yang terakhir adalah di tingkat perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi. Materi selanjutnya adalah sistem kearsipan nasional. Ini yang pertama adalah Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau SIKN, termuat dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, bahwa SKIN ini adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI. ANRI ini Arsip Nasional Republik Indonesia ya. Ada 2 sistem, yang pertama adalah sistem sentralisasi, yang kedua sistem desentralisasi. Untuk sistem sentralisasi ini merupakan pengelolaan surat yang menempatkan semua surat baik masuk maupun keluar dalam satu ruangan yang sama. Jadi ini maksudnya pengelolaan surat itu secara terpusat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sistem desentralisasi. Ini adalah pengelolaan surat yang pelaksanaannya tidak dipusatkan pada satu unit kerja, tetapi pada unit pengelola masing-masing. Setiap unit akan mengelola, menyimpan, dan merawat surat sesuai jenisnya masing-masing, baik surat masuk maupun surat keluar. Nah, jadi anak-anak, kalau sistem sentralisasi ini semua pengurusan itu dilakukan oleh terpusat ya, jadi satu unit saja gitu. Kalau desentralisasi ini pengurusan surat masuk maupun surat keluar itu diserahkan atau dikelola oleh bagian-bagian itu. 2 sistem penyimpanan arsip ini ada 5, yaitu sistem abjad, geografis, kronologis, nomor, dan subjek. Untuk sistem abjad ini penyimpanan arsip berdasarkan abjad dari huruf A sampai huruf Z ya. Kemudian kalau sistem geografis ini adalah penyimpanan arsip berdasarkan alamat atau wilayah dari mana surat itu berasal dan kepada alamat mana surat itu disampaikan. Sistem kronologis ini maksudnya sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal surat masuk ataupun tanggal keluarnya surat yang kita kirimkan kepada pihak lain. 4. Sistem nomor ini adalah penyimpanan arsip berdasarkan nomor, bisa menggunakan nomor terminal digit, bisa juga menggunakan sistem nomor doway, dan juga bisa menggunakan sistem nomor seri. Sedangkan yang sistem subjek ini adalah penyimpanan arsip dengan berdasarkan pada pokok-pokok masalah yang ada di dalam surat tersebut gitu ya. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang penyelenggaraan kearsipan, dan ini merupakan video Ibu yang keempat. Silahkan kalian pelajari. Untuk yang belum paham bisa ditanyakan di grup WhatsApp pelajaran, nanti akan kita bahas bersama. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.